Oke, selamat pagi kelas 11 MIA yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang kesetimbangan benda tegar ya. Untuk ini coba diperhatikan, nanti disimak kembali ya materi ini. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu benda tegar ya. Oke, tujuan kita mempelajari ini yang paling utama nanti kita harus tahu dulu apa nanti itu syarat kesetimbangan benda tegar. Baru nanti kamu dapat memahami macam-macam kesetimbangan benda tegar. Baru yang ketiga, memahami kesetimbangan tiga buah gaya dan contoh konstruksi kesetimbangan batang ya. Oke, kita masuk dulu ke materi. Pertama, benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah meskipun diberikan gaya luar pada benda tersebut. Itu benda tegar. Artinya benda tegar itu sudah teratur. Kita berikan gaya pun dia tidak berubah. Contoh karton, kalau kita kasih gaya kan dia berubah bentuknya ya, itu tidak benda tegar. Jadi misalnya benda tegar itu misalnya balok ya kan, patah, kita berikan pun gaya kecuali yang kecil itu tidak merubah bentuknya ya, kira-kira seperti itulah ya. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya dapat diabaikan ya. Oleh karena itu, semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut sehingga terjadi gerak translasi ya. Oke, yang perlu kita ketahui syarat terjadinya kesetimbangan ya. Jadi secara umum suatu benda tegar atau partikel berada dalam keadaan setimbang jika memenuhi syarat berikut ya. Syarat benda setimbang yang pertama, untuk benda tegar syaratnya sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0 ya. Benda tegar itu benda yang bisa bergerak, kita buat melingkar. Nanti kalau partikel titik ya gitu ya. Jadi jumlah gaya sama dengan 0, sigma tau sama dengan torsi sama dengan 0. Itu dia untuk benda tegar. Untuk sistem partikel tadi kan yang dianggap masalahnya titik materi bisa diabaikan kan, yang anggap sebuah titik materi itu tadi. Untuk partikel sigma F sama dengan 0 ya. Jadi sini hanya berlaku kalau dia pada partikel hanya berlaku hukum 1 Newton. Kalau ini hanya berlaku keseimbangan apa ya, pada partikel ya, pada gerak sigma F sama dengan 0 lah kalau untuk sistem partikel. Kalau benda tegar sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Itu syaratnya. Oke, macam-macam kesetimbangan. Kesetimbangan nanti ada dibedakan atas 3. Yang pertama ada kesetimbangan stabil atau mantap. Jadi contoh yang A ini namanya kesetimbangan stabil ya. Jadi jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi suatu benda berubah, pusat gravitasi ini naik, maka setelah gangguan diberikan atau dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula ya. Jadi kalau kita berikan gaya ini kan tetap di sini titik beratnya, itu beratnya ya, tidak berubah ya. Jadi kalau kita dorong ya, dia akan kembali ke bentuk ini. Itu namanya kesetimbangan stabil atau mantap. Contoh berikan gaya masih balik ke sini ya. Oke, yang kedua kesetimbangan labil atau goyah. Ini jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah, pusat gravitasi atau titik berat lah, ini pusat gravitasi sama titik berat, maka setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali dan menjauhi sesuai posisi semula. Contoh nih, nomor kedua ini. Kita tahan misalkan ini, kita beri gaya di sini. Ya seimbang dia memang, tapi kalau kita lepas gaya ini dia akan berputar lagi balik seperti ini. Itulah keseimbangan labil. Ya, jadi tidak bertahan. Kalau ini kan beda ya. Kalau ini dia tahan aja, kita berikan gaya sedikit pun enggak apa, tetap di sini gitu ya. Oke, itu dia keseimbangan labil. Yang ketiga adalah kesetimbangan netral, indifferent, sembarangan. Kesetimbangan netral atau indifferent, jika pada benda diberikan gangguan mengakibatkan posisi benda berubah, pusat gravitasi 0 tidak naik atau turun, maka benda akan berada posisi yang baru ya. Jadi nanti kesetimbangan netral ini contohnya ya, ini ya netral ya kan. Kalau kita buat mutar pun ini kan tetap dia di situ ya. Itu nanti dia macam-macam kesetimbangan. Oke, yang perlu kamu ketahui adalah tentang kesetimbangan tiga buah gaya ya. Sebetulnya kesetimbangan tiga buah gaya ini nanti ada dua mengatasi ini. Kalau ada tiga buah gaya, cara pertama ini aturan sinus namanya. Ini aturan sinus ya, aturan sinus. Nanti kalau misalkan kita buat ada tiga buah gaya, F1, F2, F3. Di F1, depan F1 ini ada beta, depan F2 ini seberangnya ada alfa, F3 seberangnya gamma. Nanti resultan dua buah gaya akan sama besar dan berlawan arah dengan yang lainnya. Yang kedua, hasil bagi setiap besar gaya dengan sinus sudut seberangnya selalu bernilai sama.
Jadi hasil bagi antara ini F1 seberangnya Pak? Beta kan? Berarti F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa. F3 seberangnya Pak? Gamma. F3 per sin gamma. Jadi ini persamaannya. Ya, ini dengan aturan sinus. Nanti boleh nggak ini dengan cara yang lain? Ada, nanti diuraikan ini dengan vektor kelas 1 dulu, penguraian ya. Nah, ini uraikan terhadap jadi F3X, baru sini F3Y, ini F1X, F1Y. Nah, itu bisa cara seperti itu. Jadi ada dua cara ini nanti menyelesaikan ini ya, untuk kesetimbangan tiga buah. Kenapa pakai kayak gini Pak? Karena gaya itu adalah besaran vektor ya. Oke, biar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Kita bahas dulu contoh soal ini. Perhatikan gambar berikut. Jika benda dalam keadaan diam, maka besar tegangan pada kedua tali tersebut adalah tegangan tali sini, T di sini. Ya, pada kedua tali tersebut. Nah, maka besar tegangan pada kedua tali tersebut adalah, berarti beratnya sini berapa? 200 Newton. Oke. Tangan 37 katanya 3/4. Apa hubungannya dengan 37? Kalau ini kan 53, berarti di sini nanti 37 itu. Oke, kita bahas dulu. Oke, yang pertama dengan cara analisis vektor ya. Cara menyelesaikan yang pertama analisis vektor. Mula-mula perhatikan gambar analisisnya, gambarkan dulu gaya-gayanya. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini ke bawah ada W ya. Ada W, gaya berat. Di sini ada tegangan tali T, sini juga tegangan tali T. Makanya nih kalau kita lihat ada W, ada T1 ke sini, ada T2. Berarti yang mirip kan hanya T2 ini. Ya, kalau kita lihat dari sini, ya ini yaitu T2 dibuat, ini T1, ini T2. Oke, kalau kita lihat ini T2, ini jadi T2X. Ya, ini T2Y, uraikan ya. Ini dengan cara pertama analisis gaya atau penguraian vektor. T2X, T2Y. Udah uraikan. Ya, maka T2X apa? Ini kan tadi kalau kita lihat sudutnya itu kan 53 nih. Ini juga 53. Berarti kalau kita buat ini 53 derajat. Berarti T2X sama T2 cos 53 derajat sama dengan 0,6 T2. T2Y apa? Ya, ini kan 53 sin ya. T2 sin 53 derajat berarti 0,8. Sinus dari 0,53 itu kan 0,8, jadi 0,8 T2. Oke. Setelah itu kita masukkan. Kemudian terapkan syarat kesetimbangan apa tadi? Sigma Fx sama dengan 0. Kalau kita lihat ini tadi, di sumbu X ada apa? Ada T1, ada T2X ya kan, di sumbu X berarti jadi T1X ya kan, T2X kurang T1 sama dengan 0, maka T1 sama dengan T2X. Tadi T2X apa? 0, T2. Anggaplah ini persamaan 1. Baru masukkan lagi sigma Fi sama dengan 0. Ya, kita lihat di sumbu Y tadi apa, ada apa? Ada T2Y, ada W. Maka T2Y sama dengan W kan? Nah, ini dia T2Y kurang W sama dengan 0. Maka T2Y sama dengan W. T2Y tadi apa? 0,8 T2 sama dengan 200. T2 sama dengan 200 bagi 0,8. T 250 ya. T2 udah dapat ya kan? Kan 2 tadi. Cari T1-nya dengan menstitusikan T2 sama dengan 250 kebersamaan ini, maka diperoleh nanti T1 sama dengan 0,6 kali T2. T2 tadi berapa? 250. T 0,6 kali 100 kali 250 maka 150. Jadi tegangan talinya adalah T1 sama dengan 150 dan T2 sama dengan 250. Itu dia ya. Kalau ada kurang jelas nanti boleh tanyakan di komentar ya. Oke. Tadi itu cara pertama. Yang tadi kan itu dengan cara analisis gaya. Ada cara kedua, ini lebih gampang. Ini namanya dengan aturan sinus ya. Oke, tadi kan bagaimana caranya? Nah, inilah tadi kita bisa kalah tadi, ini ada W, ada T1, ada T2 tadi kan. Di sini tadi 53. Berarti ini 37. Berarti 90 tambah 37 berapa? 127 derajat. Jadi 127 derajat lah ini. Biar dapatkan di depan W ini kan tadi kan sistemnya tadi kan itu kan W per sin alfa kan gitu kita buat tadi. F1 per sin alfa yang seperti tadi. Oke. Jadi ini juga seperti itu. Di sini tadi kan 53. Berarti ini juga 53. 53 tambah 90 143 derajat. Ini 90. Oke, tinggal masukkan aja. Maka kalau kita masukkan depan T1, ya. Depan T1 berapa? 143. Berarti T1 per sin 143 sama dengan T2 per sinus 90 sama dengan W per sinus 127. Kalau kita masukkan nanti, maka T1 sinus 143 itu sama 0,6. T2 per 1 sama dengan 200 per 0,8. Jadi kalau kita masukkan nanti ini, bisa kita buatkan yang diketahui di sini ini.
Ya, kalau kita masukkan ini berarti T2 sama dengan apa? 200 bagi 0,8 berapa? 250 kan ini kan? Ya, 200 bagi 0,8 kalau mencari T2. Kalau pakai T1, udah tinggal pindahkan aja T1, ini aja ambil. Ini sama ini, kan ini. Berarti T1 per 0,6 sama dengan 200 bagi 0,8. Berarti kan jadi ini berapa nih? Nantinya T1-nya jadi 150. Ini kan coret jadi tinggal 3/4. Ya, 200 bagi 4, 50 kali 3, 150. Itulah nanti T1-nya. Oke, enak ya? Itu caranya. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Ini dulu diperhatikan. Kalau sudah paham, coba dikerjakan soal latihan ini. Ini persis kayak contoh soal itu nanti. Kamu bisa mengerjakannya dengan metode sinus atau terserahlah mana yang gampang bagi kamu. Ya, ini soal yang pertama, ya. Nanti di sini ada ini 30 derajat, ini 30 derajat, massanya 3 kg. Ya, hati-hati ya, ini G-nya 9,8, bukan 10 dibuat sini, G-nya 9,8. Oke, berikutnya ini soal yang kedua menggunakan sama aja. Nanti ini ada W di sini, ada tigangan tali 1, tigangan 2. Maka ditanya berat balok B. Ya. Berat balok B adalah berat balok A ini kan 600 ya kan. Dan kursi gesek ada gesek sini. Nah, jadi cari di sini, saya beri bantuan, nanti cari dulu gaya geseknya di sini. Cari dulu gaya geseknya di sini. Setelah dapat gaya geseknya, itulah tigangan tali di sini. Nah, contoh kalau dapat gaya geseknya 5 Newton, ini 5 Newton. Tapi cari dulu apa rumus gaya gesek kemarin, mu kali gaya normal ya. Nah, mu-nya sudah ada nih. Ya. Itu jadi gaya normalnya kan sama dengan gaya berat A ini nanti. Ya, itu triknya. Hanya situ aja. Jadi carilah nanti berat B. Oke, nak ya, kalau ada nanti dikerjakan soal 1 dan soal 2 ini. Coba dipahami, kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan di komentar.